Nah, jadi Survivor jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan menyaksikan babak pertama, game pertama pertandingan antara All Stars versus RRQ Kazu. Let's go. Ini dia Free Fire Squad Showdown, bukan CS biasa, akan dimulai sesaat lagi untuk roundnya yang pertama. Survivors, jadi berikan dukungan terbaik kalian untuk tim favorit kalian yang sedang bertanding. Round pertama dimulai di Clock Tower. Kita saksikan bersama-sama aksi dari para legenda-legenda Free Fire ini. 05 sudah maju ke depan sana. Coba lakukan upaya tapping terlebih dahulu. Pakai shotgun kocok. Sementara itu di belakang udah ada backup yang seharusnya akan dilakukan oleh teman-teman dari All Star. Tapi RRQ nampaknya memancing teman-teman dari All Star bermain untuk terpancing bergerak ke arah lantai 2. Masih dijaga dari angle terjauhnya sama Azril. Nah, coba masuk naik ke atas menggunakan satu, ya dapat satu orang ternyata di sana. Berhasil di-secure oleh seorang Street. Dan Street bakal coba panen satu orang lagi di sana. Mahal juga bakal jatuh. Azril sekarang mencari korban selanjutnya. Dalam bahaya Azril, karena Azril berhasil dapetin satu, tapi masih ada backup yang bagus dari ledakan grenade dibalas begitu saja. Dan Azril di setitik darahnya harus tunduk di tangan Sam 13 Bung Surya. Triple kill Sam 13. Panas langsung di awal pertandingan. Kita lihat aja, bukan berarti tapi juga dia dapetin 3 itu sendiri, tapi impact dari apa yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan strategi, membagi vision, mengetahui, membagi informasi yang sudah diberikan oleh Street, ya Kenzo yang sudah berjuang sendirian sampai dengan akhirnya Sam 13 bisa masuk ke pertempuran itu. Luar biasa. Ini yang aku bilang tadi, persaingan keras itu bisa saja dilakukan oleh All Star, tapi ya itu di round pistol. Itu juga ada sisa satu ya Bung ya. Tapi enggak, itu masih bisa mereka lakukan di game-game selanjutnya. Apalagi mereka baru saja memenangkan di game pertama. Betul. Yang artinya dari resource senjata dan koin itu lebih banyak daripada RRQ Kazu. Kali ini kita berada seputaran Cape Town, yang mana cukup sabar kali ini All Stars dengan setup 2-2, sementara 1-3 dimainkan oleh tim RRQ Kazu. Kenzo bersama Sam 13 berada di sisi sebelah kanan dari layar kita, sementara Azril berada di bagian atap bersama dengan seorang Abai. Kalau kita lihat di game sebelumnya tadi, Azril memang menempatkan posisi yang cukup jauh, pegang granat lagi. Mungkin saja itu sudah menggambarkan role seorang Azril di pertandingan kali ini. Yang mana masih coba untuk saling menahan. Ada Maal, Kingfisher yang berada di bagian belakang. Ketutupan harusnya secara vision. Kalau kita yang melihat ini, Maal nggak bisa melakukan follow up nantinya. Kalau Abai, Azril, atau mungkin Aiktindir melakukan fight di bagian depan kompon yang sudah mereka huni. Namun secara vision harusnya Azril juga Abai yang berada di bagian atap cukup unggul. Ini dia satu emot-emotan. Ngendok aja ini. All-Star habis dapat satu angka, Bung. Iya udah karena mereka nungguin momen di zona geraknya. Mungkin seperti itu. Oke. Karena memang dari detiknya itu masih coba untuk dimainkan. Dan itu dia satu pergerakan dari seorang Regi, Mr. 05 yang cukup berbahaya. Maju sendirian dia tadi. Meskipun sudah diberikan hit namun belum bisa menjatuhkan. Dan Street di bagian bawah dilempar dengan menggunakan Skylord Street. Sekarang Street terjatuh. Satu player sudah berhasil dibuat terjatuh juga dari tim All Star. 3 lawan 4 kali ini akan sedikit sulit buat Sam 13 sendiri. Regi sudah berhasil dibuat terjatuh. Sam 13 menyusul, tersisa satu dan selesailah sudah satu sama RRQ Kazu All Star. Itu yang benar-benar fatal tadi. Regi sih kena sendiri, headshot maju sendiri pakai Tatsuya ya. Majunya maju panik juga tadi Bung ya. Dan akhirnya kebaca posisinya. Dan sedikit disclaimer teman-teman Survivors, RRQ main di atap itu fine-fine aja karena ini rules bukan CS biasa ya. Bukan CS biasa. Kalau CS yang sering Anda tonton itu mungkin CS yang nggak boleh di atap tuh. Nggak boleh. Ya, kalau ini bebas aja. Yang lebih banyak glual daripada pohon itu. Cukuruguk. Nah, kita lanjut ke map selanjutnya di Khatulistiwa. Ya. 2-2 setup sudah dilakukan di sini Dir bersama dengan Abai. Sementara Maal sama Azril bakal coba membagi posisi mereka. M590 setidaknya udah di tangan seorang Abai. Ya. Ini tapi oke, warga-warga All Star nampaknya mau pakai dual handgun aja. Satu orang pakai Thompson kalau gue perhatiin. Sisanya kayaknya masih bakal cari info-info terlebih dahulu. Ini udah dapet nih infonya karena udah ada sebuah flash freeze dikirim ke arah rumah L dari RRQ sendiri. Oke, bakal melakukan inisiasi Abai dan juga Dir
Dengan kondisi Casey-nya juga bakal aktif. Nah, agak ceroboh Abai jatuhnya di game kali ini. Tapi kita lihat tappingan dari seorang Azriel berhasil dapetin satu orang 05 di sana. Eye for an eye. Berhasil di-secure. 1-1 saat ini. Dengan kondisi Sam 13 juga udah cukup sekarat. Kita saksikan bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena Street juga harusnya udah membaca pergerakan dari Maal dan juga Iktindir yang ada di belakang sana. Sementara sisa dari player-player yang ada di pinggir mau nggak mau harus mendekat. Dan kita lihat ini Maal tinggal nunggu waktu dan dia udah dapet info. Oke, ditutup dengan gol cukup bagus. Tiba-tiba ada sebuah Riptide Rhythm langsung bikin connect, 2 orang knockdown di tangan RRQ Kazu All Star. Tidak bisa berbicara banyak. Ya itu kalau kita perhatiin dari 2 game yang sudah dimainkan Capetown dan juga Katulistiwa, hasil yang didapatkan oleh tim All Star itu kalah dan faktornya kurang lebih sama. Benar. Benar-benar dimanfaatin pergerakan mereka ketika sudah kebaca nih titik-titik player All Star oleh RRQ Kazu, dibaca, ditungguin ketika bergerak serangan pertama, tentunya respon dari All Star pasang gluol langsung diserang menggunakan Skyler. Nah, di saat itulah pergerakan tidak bisa lebih banyak dari All Star. Hal-hal yang kayak gitu hampir di 2 game ketika mereka kalah tadi udah kekalahan mereka dengan format yang sama kurang lebih. Betul. Dari tim All Star itu sendiri. Dan kali ini kita berubah ke hanggar. Maal sendiri berada di sebelah kiri dari layar kita, sementara 3 player 05 Nerobos naik ke bagian atas melewati 3 player dari tim RRQ Kazu, mendapatkan vision yang cukup baik. Namun Kenzo sudah berhasil buat terjatuh. Sam 13 berbahaya di bagian depan sana, terkepung oleh 2 arah. Sam 13 sendiri berhasil mendapatkan 1 player, sementara ada 1 granat juga. Sam 13 berhasil buat terjatuh. Street kesulitan melakukan follow-up. 05 berhasil buat terjatuh. Street tersisa sendiri berada di bagian belakang dan tidak bisa berbuat banyak. 3-1 untuk RRQ Kazu. Wah. Mulai mendekati benar apa yang disampaikan Bung Surya barusan. Advantage dari All Star nampaknya hanya terjadi di pistol round. Apa ini? Gimana caranya All Stars membalikan mentalitas mereka yang tadi baru menang 1 round itu sampai loncat, Bung Surya? Iya, enggak, ini kan masih 1-3 ya. Masih 1-3. Kalah 3 kali nih All Star. Itu secara koin memang lebih banyak RRQ. Mereka belum bisa mendapatkan resource lebih banyak. Bener. Dari item dan segala macamnya. Kalau skornya udah mungkin 4-1 atau 4-2 nantinya, itu secara perolehan koin dari All Star-nya sudah jadi lebih baik. Aku rasa akan bisa mengimbangi nantinya. Betul. Dan kita bakal berpindah ke arah Sentosa. Seperti biasa setup rumah atap udah dilakukan RRQ Kazu dan Maal kali ini dengan senjata pamungkasnya AWM. Ya kan, ini bakal menjadi mematikan sekali, apalagi menurut aku posisi 05 atau 05 agak nggak strategis. Dia rusher tapi sendirian, ditambah di depannya. Nah, tuh lihat tiba-tiba Kenzo sekarat itu kurang gaib apalagi. Ini 4 player dari RRQ sniper semua kecuali Azriel tuh pakai Kingfisher, sisanya sniper semua. Oke, sama Dir juga pakai M590. Wow, ini tentunya menjadi hal yang harus diwaspadai karena mostly player-player dari All Star ini pakai M590. Cuman Street doang yang pakai XM8. Mungkin coba cari peruntungan di critical damage dari tappingan pertama. Dan kita lihat saat lagi. Oke. Tembakan dan juga lemparan flash freeze sudah dilakukan, tapi bakal ada inisiasi dari Abai menuju ke arah 05. Coba tarik dulu mundur ke belakang, sementara Dir kehilangan setengah darahnya. Agak berbahaya di momen ini. Nah, masuk 05 menuju ke arah seorang Dir. 1 orang jatuh dari Abai, berhasil lebih 1, tapi tukar 1, 2, 3. Sisa 1 orang aja. Mr. 05 juga bakal dibabat oleh Abai dan juga Azriel. Dan cukup lama sebenarnya pertahanan yang dilakukan oleh All Stars itu sudah mulai membaik kalau yang aku lihat tadi ya. Mereka walaupun posisinya sudah ketahuan tapi mereka masih bisa bertahan. Tadi ada damage juga dilakukan dari bagian atas mengenai seorang Kenzo. Kenzo masih bisa reset sampai dengan akhirnya. Secara posisi dari RRQ-nya sudah berubah, 2 player yang ada di atas sudah mulai turun. Tadi ketika Street pasang 1 duel di posisi open, gak ada Skyler ke arah sana. Biasanya kan game-game sebelumnya tadi langsung diserang oleh Skyler. Tetapi memang untuk pertahanan lanjutan mereka ini kesulitan secara strategi sih kalau yang aku lihat ya. Strategi mereka itu kesulitan sekali untuk gimana caranya tenang dari beberapa serangan yang dilakukan oleh player RRQ Kazu. Mungkin harus lebih tenang aja dulu. Lihat tuh, belum apa-apa tuh sudah sekarat aja 1 orang seorang Kenzo ya. Di bagian belakang masih 2 hit ternyata mengenai seorang Kenzo. Kita lihat posisi seorang Maal
berhasil menjatuhkan satu player, namun ada Tifa yang berhasil revive kembali satu player dari All Star. Ada Indir kali ini coba untuk memberikan perlawanan menggunakan shotgunnya, masih terhalang dengan beberapa keluar. Coba untuk tarik mundur ke bagian belakang. Zero Five berhasil luar terjatuh, namun akankah masih bisa di revive? Sepertinya belum. Coba untuk dilakukan reviving terhadap Zero Five, dibiarkan tereliminasi. 3 lawan 3 kali ini terjadi. Mana Sam 13 berada di bagian lantai 2 rumah ayam bersama dengan Kenzo menyusul Street juga naik ke bagian atas. Secara posisi zona harusnya masih masuk. Sam 13 sudah berada di bagian bawah. Cukup pede kali ini. 1 lawan 1 berhadapan dengan satu player extender. Berhasil terjatuh juga dengan seorang Azril. Namun satu player Maal tersisa sendiri saja berhadapan dengan Kenzo dan juga Street dengan menggunakan AWM juga di belakang wall sana. Masih coba untuk di revive kah? Namun sulit karena jarak yang begitu jauh. Namun ini diaksi dari seorang Maal. Masih cukup besar kali ini dan berhasil buat terjatuh juga. Ini dia perlawanan yang dilakukan oleh All Star. Agak panik momen-momen pas tadi Maal udah nyadar sisa sendiri dan banyak peluru terbuang sia-sia, akhirnya menjadi sebuah peluang untuk All Star memberanikan diri untuk majuin karena mereka emang juga tahu mereka menang jumlah. Tapi emang momen yang cukup mahal juga, nggak kalah mahalnya itu adalah momen Sam 13 tadi. Mencoba 1v1, mencari mentalitas supaya timnya dari All Star ini nge-up lagi mentalitasnya. Bikin anak-anaknya jadi pede lagi untuk maju, untuk bikin movement. Walaupun di awal-awal round tadi sempat beberapa tiba-tiba kena critical damage, tiba-tiba kayak kecolongan-kecolongan kena pick off, itu akhirnya udah bisa reset lagi. Harusnya di CPR ini juga momen yang cukup menjadi sejarah untuk All Star ini. Betul. Karena mereka juga dulu pernah bertahan dan menetap di drop zone ini. Kita lihat sekarang gimana 05 udah dalam posisinya. Begitu juga dengan Sam 13. Ini tinggal kita lihat juga gimana Kenzo dan juga Street mencoba komit ke arah mana. Tapi ini selalu mentalitas rusher. Betul. Umur 20 tahunnya masih kerasa banget di seorang Regi. Langsung maju, offset jauh banget. Semangat banget. Semangatnya kayak YouTuber baru. Nah, kita lihat masih bersemangat dia walaupun ada teman di belakangnya. Itu dia langsung dia motin tapi bakal cuma di follow up. Orang tiba-tiba dapat langsung masih bisa di backup dengan sangat baik dari RRQ itu sendiri. Dan kita lihat Kenzo masih bersabar terlebih dahulu sementara Abai masih coba utak-atik strategi dari All Star. All Star lumayan kelimpungan. Dia berhasil menculik satu. Dan satu orang lagi bakal double pick up dari belakang. Kerja sama yang bagus antara Abai dan juga Maal membuat RRQ mendapatkan angka selanjutnya. Aku rasa fix ya kalau dibilang offside dari Reginya, 05-nya offside banget itu. Parah. Offside banget. Gak bisa di follow up oleh beberapa temennya yang mungkin Kenzo mungkin kalau memang Reginya mau melakukan hal itu mungkin ditemani sama Kenzo atau bukan peran Regi tadi yang melakukan rushing ke arah depan. Sam 13 dengan Shiny-nya dengan Sunny-nya mungkin di follow up juga Kenzo dengan Casey-nya mungkin bisa melakukan posisi kayak gitu. Apalagi kalau Regi sadar di depan tuh ada 2. Mungkin saja dia tadi nggak tahu, dia tahu ada player tapi nggak tahu jumlahnya. Mungkin itu yang terjadi tadi. Kalau sudah 1 lawan 1 ya peluang menangnya mungkin ada, makanya pede tadi. Makanya dia pede. Miskom aja sepertinya apa yang terjadi di CPR baru saja tadi. Dan ini dia kita berada seputar factory 4 lawan 4 kali ini. Sam 13 mengambil alih posisi depan. Sudah siap berhadapan dengan satu lawannya pada Abai. Coba untuk tarik mundur aja dulu satu player. Berhasil buat terjatuh dengan menggunakan granat kali ini. Azril PD maju ke bagian depan dan sudah berhasil menjatuhkan 2 player dari tim All Star. Sam 13 terjatuh. Tersisa Street dengan menggunakan shotgunnya berhadapan dengan 4 player. Akankah bisa Street sendiri saja di sini? Kesulitan dipukulin, ditinjuin, mundur-mundur dan eliminasi lah sudah. All Stars harus kalah. Ditinjuin. Kalau ada Chidori dipakai Chidori. Kalau ada Chidori ada kunai dipakai tuh mungkin ya. Dia pakai Sasuke sayangnya. Kalau pakai bandel Naruto mungkin dipakai gitu kunainya. Mantep banget akhirnya RRQ menutup game pertama kita menjadi buyah.